Halo guys, pada video kali ini kita kembali lagi membahas raket baru ya. Dan kembali lagi kita membahas raket yang harganya terjangkau ya. Raket dari brand Modero yang serinya Windspeed 700. Raket yang harganya 300 ribuan ya, terjangkau guys. Ini kemarin ada yang request minta saya reviewkan. Ini sudah kita hadirkan dan pada video kali ini kita akan memberikan review spek dan detailnya dulu ya. Kita akan lihat penampakan lebih jauh di raket ini dan seperti biasa kita akan melihat berat dan BP real di raket ini untuk mengetahui karakter raket ini seperti apa dan raket ini cocok buat siapa guys. Oke. Nah, kemarin kita juga habis nge-review raket yang harganya terjangkau ya dari Power Max serinya YT Rally ya, harga 200 ribuan. Saya nggak menyangka raket ini ternyata bisa diandalkan juga guys ya. Nah, ini sudah kita pakai dalam beberapa kali kesempatan, tinggal kita berikan review pemakaiannya aja ya. Pokoknya ditunggu ya dalam waktu dekat. Oke, sekarang kita ke sini ya. Modero Windspeed 700 ya. Nah, untuk brand Modero sendiri, ini udah kali kedua kita nge-review raketnya. Sebelumnya kemarin kita sudah nge-review yang serinya Dragon S. Raket dengan desain yang sangat menarik sekali karena ada gambar naganya. Oke. Dan naganya ini kalau kita sentuh, wah ini ada feel timbulnya gitu guys. Dan material yang ditawarkan ini asik banget ya, ultra high modulus grafit guys ya. Menarik banget ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Modero Windspeed 700. Harga 300 ribuan dan ada dua pilihan warna, orange hitam sama warna yang sedang saya pegang ini warna biru ya. Biru kombinasi dominan orange ya. Nah, dapat apa aja? Satu batang raket, kemudian dapat senar dari Modero juga yang serinya Dragon 63 titanium dengan ketebalan 0,63 dan ini hard filling ya. Oke. Kemudian dapat tas kain seperti ini guys. Oke, menarik ya. Nah, ini raketnya udah terpasang dengan senarnya ini guys. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat untuk cat desain dan finishingnya ya. Nah, dominan warna biru ya. Dan ada kombinasi oranye-nya, ada silvernya, ada abu-abunya ya. Dan secara desain ini lumayan ramai juga ya. Dan yang paling kelihatan menonjol ini memang di bagian frame-nya. Ada tulisan yang fontnya ini gede banget guys ya. Oke. Kemudian untuk finishingnya ini dibuat glossy, jadi mengkilat-mengkilat gitu guys. Untuk kualitasnya mestinya ya standar aja ya. Nah, sekarang kita ke bagian atas. Model frame-nya seperti ini ya. Ini bisa dikatakan semi compact ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan raket standar isometrik, ini memang sedikit lebih kecil. Saya bandingkan dengan Samia yang ukuran frame-nya standar ya. Ini lebih menjorok ke dalam ya, lebih masuk ya. Jadi kalau kita coba sejajarkan ya, nah bagian satu sisinya kita samakan, nah bagian sisi lainnya, ya ini lebih lebih masuk ke dalam guys. Oke. Dan menariknya raket ini ya, dia menawarkan frame shape yang pipi dan juga lebar ya. Pipi ya dari hadap depan ini pipi, dari samping seperti ini lebar. Jadi seperti Tornado 800 seperti ini juga guys. Nah, raket-raket yang model frame frame shape-nya seperti itu ada di sini. Kemarin kita habis review 100 Nano Neo 7000. Ini pipi lebar juga. Kemudian ada Formax All England Pro, pipi lebar juga. Kemudian ada dari Hikwa Lighting ya, ini pipi lebar juga. Atau Smasher, Hikwa Smasher ini juga pipi lebar ya. Nah, apa manfaatnya atau apa lebihnya dengan model frame shape yang pipi lebar? Secara aerodinamika dia bagus ya. Hambatan anginnya dia sedikit ya. Nah, cuma minusnya ini kalau misalkan terjadi tabrakan, model frame shape yang seperti ini memang lebih resiko jika dibandingkan dengan yang frame shape-nya aerobox ya, lebih resiko untuk patah misalkan terjadi tabrakan. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nah, kombinasi yang menarik. Frame-nya dia semi compact, kemudian frame shape-nya pipi lebar. Jadi aerodinamikanya pasti bagus banget ya. Swing speed-nya ini pasti sangat responsif sekali ya. Oke, menarik. Kembali lagi ke frame-nya. Nah, ini jumlah grommet-nya ada 76 menggunakan grommet yang dominan transparan. Ada grommet warna merah di bagian atas untuk menandakan ini di tengah. Kemudian ada grommet U juga di bagian bawah. Cekungan luar frame-nya, nah di sini sampai bawah sini guys. Oke. Kemudian keterangan kita bisa lihat di bagian frame-nya di sini ada max tension 30 lbs. Jadi ini udah bener ya. Jadi jangan tinggi-tinggi guys ya, karena kalau tinggi itu pasti akan resiko guys ya. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ada tulisan yang sangat besar sekali, Nano Max Speed, kemudian Carbon Graphite. T-joint-nya seperti ini ya, logo dari Modero ya. Nah, seperti ini kayak mirip mirip apa guys? Mirip bla 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 energi ya. Nah, itu guys. Oke, kita ke shaft-nya. Nah, shaft-nya seperti ini, kita bisa lihat ada nama serinya Windspeed 700, kemudian di sini ada spesifikasi raketnya, guys.
Beratnya 4 ohm ya, kemudian grip size-nya G7, jadi lebih kecil daripada G6 dan G5 tentunya. Kemudian balance-nya ini tinggi sekali, 310 plus minus 3 mm, panjangnya 670. Kalau 670 berarti dia cenderung pendek ya. Kemudian tensinya 30 lbs. Oke. Untuk stimulusnya, nah stimulusnya ini menarik guys. Ini kalau yang saya rasakan cenderung kaku ya, tapi dari kalian mungkin bisa merasakan ini medium ya. Kalau mediumnya mengarah ke kaku kalau menurut saya, daripada ke flex ini cenderung mengarah ke kaku. Jadi dari kalian mungkin bisa merasakan ini medium atau medium stiff atau mungkin bahkan stiff ya. Oke, pokoknya feel flexnya nggak begitu terlalu terasa ya. Oke, menarik sekalian kita bahas untuk berat dan BP kosongannya. Real. Nah, kemarin sudah saya coba timbang sebelum dipasangi senar. Beratnya itu di 79,4 gram. Kalau dibulatkan ya 79 ya, pembulatan ke bawah. Jadi sedikit lari guys ya, sedikit turun dari yang seharusnya 4U. Jadi ini masuknya 5U ya. BP-nya 307, jadi masih dalam batas toleransi. Jadi pilih yang saya rasakan raketnya ini cenderung ringan guys ya. Nah, ringan kemudian shaftnya kaku, jadi ini menarik sekali ya. Pasti swing speednya ini sangat responsif sekali. Buat kontrol mesinnya asik karena dia cenderung kaku. Jadi buat taruh-taruh pasti lebih maksimal. Apalagi kalau teman-teman mencari akurasi ya. Oke, seperti itu. Kita ke bagian konnya. Nah, konnya seperti ini. Antara shaft dan konnya ini ada cekungannya. Jadi udah model kekinian. Kemudian di bagian konnya kita bisa lihat di sini ada nama brandnya. Hanya itu aja. Kemudian grip size-nya ini G7. Sudah saya ukur lingkar gripnya dalam kondisi plastik masih terpasang ada di angka 7,8. Jadi bayangannya seperti kayak punyanya Hikua. Jadi ini kecil guys. Jadi kalau kalian biasanya pakai overgrip langsung timpa aja guys ya, langsung timpa aja ya tanpa perlu dilepas plastiknya. Tapi ya nanti kembali ke selera ya. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini untuk handle gripnya ada nama brandnya Moderu, kemudian di sini ada keterangannya kelas materialnya 30T. Menarik ya. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini, sudah keren juga dengan background-nya ada kayak motif-motif karbon gitu ya. Nah, dengan melihat kombinasi berat dan BP yang segitu ya, berat 79, BP 307, raket ini kalau perkiraan saya nanti karakternya dia speed kemudian power ya. Nah, tapi nanti tergantung juga karena berat yang ditawarkan 4U, kalau 4U kan paling tinggi nanti 84. Kalau misalkan kalian dapat benar sesuai 84 misalkan, kemudian BP-nya 310. Nanti bisa kalian rasakan power kemudian baru speed. Tapi berhubung ini yang saya dapatkan beratnya 79, jadi karakternya mestinya kuat di speed dulu baru power ya. Jadi tergantung nanti kalian dapat raket itu kombinasi berat dan BP-nya seperti apa ya. Oke. Kemudian untuk raket ini untuk pemain mestinya pemain yang suka permainan-permainan cepat ya, suka drive-drivean ya, bola-bola datar, kemudian flashing juga ya. Quick smash, kemudian smash beruntun. Jadi buat yang di depan mestinya ini oke. Buat di belakang kalau powerful smash, kalau misalkan dapat berat yang lumayan mestinya enak ya, karena ini saya dapatkan cenderung ringan, jadi mestinya ya momen-momen tertentu aja ya. Oke, untuk permainan double mestinya ini masuk guys ya. Untuk pemula mestinya oke, kemudian untuk intermediate mestinya juga masih oke guys ya. Nah, ini sudah terpasang dengan senarnya ya, senar bawaannya Moderu Dragon 63 Ti dengan tension crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simbol. Kita coba dengarkan hitting soundnya ya. Nah, seperti ini. Perlu diperhatikan, untuk kualitas hitting sound dipengaruhi oleh pertama dari frame ya, hitting areanya. Semakin kecil tentu generate hitting sound-nya jadi semakin kecil ya. Kemudian yang kedua materialnya ya, dan tentu aja hal yang lain yang mempengaruhi juga dari tension dan juga senar itu sendiri guys ya. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian. Kita baru sebatas review spek dan detailnya dulu. Nanti untuk review pemakaiannya ditunggu aja. Ini sudah kita senarkan, tinggal kita pakai ya. Dan ditunggu aja untuk review pemakaiannya. Kita segera usahakan untuk memberikan review pemakaiannya. Buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Kira-kira raket ini seperti apa, karakternya seperti apa, dan kalian suka atau tidak dengan raketnya ya. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.